Setelah menyelesaikan masalah di klan Luo, akhirnya Xiaoyan dan rekan-rekannya berangkat menuju dataran tengah dengan menggunakan lubang cacing. Dalam perjalanannya itu, Xiaoyan pun menggunakan sebuah kapal ruang angkasa yang diberikan oleh Luo Cheng. Untuk menjalankan kapal ruang angkasa, Xiaoyan dan dokter peri kecil pun bergantian untuk menyalurkan doci mereka. Dokter peri kecil pun menggantikan posisi Xiaoyan untuk mengendalikan pesawat luar angkasa, sehingga Xiaoyan dapat beristirahat. Sambil menggerakkan tubuhnya, Xiaoyan pun bertanya kepada dokter peri kecil, "Sudah berapa hari kita dalam lubang cacing ini?" ucapnya. "Kita akan mencapai tujuan kita beberapa hari lagi," ucap dokter peri kecil. Mendengar ucapan dari dokter peri kecil, Xiaoyan pun merasa lega. "Terima kasih, kita sudah mempunyai semua benda yang diperlukan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Tapi aku khawatir bahwa inti iblis binatang buas naga kalajengking racun surgawi level 6 tidak akan bisa mencapai efek detoksifikasi yang paling sempurna. Untuk berjaga-jaga, kita masih perlu menemukan inti iblis level 7, ucapnya. "Kau yang putuskan," ucap dokter peri kecil. "Hah, temanku benar-benar teliti," ucap Xiaoyan. Sosok dokter peri kecil pun melirik Xiaoyan yang tak jauh darinya. Namun selang beberapa saat, keduanya dikejutkan oleh sebuah guncangan yang sangat dahsyat. Dalam kekagetannya itu, mereka berdua melihat sebuah celah spasial yang melemparkan beberapa batu raksasa yang menghantam pesawat luar angkasa yang ditumpangi oleh mereka. Bahkan salah satu bebatuan itu pun menghantam tubuh Jian yang sedang tidur. Jian pun nampak kaget, "Apa yang terjadi?" ucapnya. Di sisi yang lain, Xinlan pun keluar untuk mengamati situasinya. Lalu Xinlan pun menjelaskan, "Jalan ruang hancur dan membentuk sebuah badai ruang," ucapnya. Di tempat yang lain, dokter peri kecil pun berusaha untuk mengendalikan pesawat luar angkasa. Xiaoyan pun bertanya kepada Xinlan, "Apa ada cara bisa sampai ke sana?" ucapnya. "Sampai kau menjadi spiritual dojun. Kalau tidak akan sulit untuk melarikan diri dari badai ruang," ucap Xinlan. Keadaan di kapal ruang angkasa itu menjadi panik manakala Xinlan menjelaskan kalau mereka tidak bisa menghindari badai ruang tersebut. Sementara itu di kemudi kapal, Xiaoyan dan dokter peri kecil berusaha untuk mengendalikan kapal ruang angkasa supaya tidak membentur sebuah bebatuan. Namun keduanya dikejutkan oleh sebuah bebatuan raksasa yang akan menghantam pesawat luar angkasa mereka. Melihat bebatuan raksasa itu akan segera menghantam pesawat luar angkasa, Xiaoyan dan dokter peri kecil pun berusaha untuk menyalurkan doci mereka. Xiaoyan dan dokter peri kecil berusaha untuk mengendalikan pesawat luar angkasa supaya bermanuver dan tidak menabrak bebatuan raksasa itu. Namun kekuatan badai ruang spasial begitu kuat sehingga keduanya tidak bisa mengendalikan pesawat luar angkasa, sehingga pesawat luar angkasa itu membentur batu raksasa. Akibat dari benturan itu membuat pesawat luar angkasa yang dinaiki oleh Xiaoyan menjadi rusak. Pada akhirnya pesawat itu pun tidak bisa dikendalikan oleh keduanya. Xiaoyan dan dokter peri kecil pun menjadi cemas. Akankah mereka mati di dalam ruang spasial itu? Xiaoyan pun hanya bisa mengamati ruang spasial dari kejauhan. Lalu dia pun bertanya, "Apa ada jalan keluar lubang cacing di belakang badai ruang?" ucapnya. Xinlan pun menjelaskan, "Ada, selama kita bisa memaksa menembus. Kita bisa meninggalkan lubang cacing ini," ucap Xinlan. "Tapi tanpa kekuatan dojun, orang kuat tidak bisa menembus badai ruang," ucapnya. Xiaoyan pun berucap, "Jangan menyerah, bagaimana kau tahu kalau ini akan sukses?" Di sisi yang lain, dokter peri kecil pun mengangguk. "Dokter peri kecil, kau lindungi kapal, aku akan mengendalikan kecepatannya," ucap Xiaoyan. Akhirnya, keduanya pun bekerja sama untuk mengendalikan pesawat luar angkasa supaya tidak dihantam badai ruang dari lubang cacing spasial. Xiaoyan pun mengingatkan Xinlan dan Jian. "Jian, Xinlan, pegang yang ketat, jangan sampai lepas," ucapnya. Di sisi yang lain, dokter peri kecil pun menggunakan docinya untuk membentuk sebuah avatar naga ungu untuk melindungi pesawat luar angkasa. Di dalam pesawat luar angkasa itu, Jian dan Xinlan pun tak kuat untuk menahan goncangan dari badai ruang angkasa. Dalam keadaan krisis, Xiaoyan pun melirik dokter peri kecil. Dokter peri kecil tidak bisa bertahan lama dan harus bergegas, gumam Xiaoyan. Dari kejauhan, nampak avatar naga ungu yang dihasilkan oleh kekuatan dari dokter peri kecil tidak bisa bertahan lama. "Dokter peri kecil, bagaimana keadaanmu?" ucap Xiaoyan. "Aku baik-baik saja," ucap dokter peri kecil, "lanjutkan saja." Xiaoyan pun memerintahkan Jian. "Jian, cepat gunakan kekuatan ruang," ucapnya. Mendengar perintah dari Xiaoyan, Jian pun berubah menjadi seorang gadis cantik. Lalu dia pun berusaha untuk melindungi pesawat luar angkasa dengan kekuatannya. Ketika Jian berevolusi menjadi seorang gadis dewasa, dia pun bisa membentuk sebuah ruang spasial. Hingga ruang spasial itu dapat menampung beberapa batu raksasa ke dalamnya. Sehingga batu raksasa itu tidak menghantam pesawat luar angkasa yang naiki Xiaoyan dan rekan-rekannya. Di tempat yang lain, Xinlan pun mengamati Jian. Gadis kecil ini benar-benar mempunyai kemampuan yang sangat mengerikan tersembunyi di dalam tubuhnya. Akhirnya kerjasama Xiaoyan, dokter peri kecil, dan Jian dapat menghasilkan sebuah kekuatan untuk melindungi pesawat luar angkasa sehingga dapat keluar dari lubang cacing.
Jian, apa kau baik-baik saja? Ucap Xiaoyan. Jangan khawatir, aku hanya sedikit lemah, ucap Jian. Jalan keluar tepat di depan, akan baik-baik saja kalau bisa melewatinya, ucap Xinlan. Mendengar ucapan dari Xinlan, dokter peri kecil dan Xiaoyan pun berusaha untuk mengenalikan pesawat luar angkasa. Namun tiba-tiba mereka semua dikejutkan oleh daya hisap lubang cacing yang menarik pesawat luar angkasa. Apa yang terjadi? Ucap Xinlan. Xiaoyan pun berkata, kalau aku terseret oleh badai ini, maka kita tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri, ucapnya. Xiaoyan pun melirik Jian, lalu dia pun berkata, Jian, tolong gantikan aku lebih dulu. Aku akan turun dari kapal untuk mendorongnya, ucapnya. Setelah Xiaoyan memerintahkan Jian untuk menggantikan posisinya, Xiaoyan pun melesat menuju belakang dari pesawat luar angkasa. Berhati-hatilah, kalau ada masalah cepat kembali, ucap dokter peri kecil. Dengan merentangkan sayap pinik surga kuno, Xiaoyan pun melesat menuju belakang pesawat luar angkasa. Dengan sekuat tenaga, Xiaoyan pun menggunakan kekuatan docinya untuk mendorong pesawat luar angkasa supaya menjauh dari ruang spasial. Kekuatan Xiaoyan hampir pada batasnya, dia tidak mampu untuk menahan dorongan dari ruang spasial. Untuk tetap bertahan, akhirnya Xiaoyan pun menggunakan sebuah teknik langkah 3000 petir untuk mengendalikan pesawat luar angkasa. Dengan sekuat tenaga, Xiaoyan pun mengalirkan energi petir ke dalam seluruh pesawat luar angkasa, sehingga pesawat luar angkasa itu dapat melesat. Dengan kekuatan habis-habisan Xiaoyan, akhirnya pesawat luar angkasa itu pun menjauhi daya hisap dari ruang spasial lubang cacing. Di tempat yang lain, Xinlan pun mengamati pergerakan dari kapal luar angkasa, kakak Xiaoyan. Sukses, ucapnya. Mendengar ucapan dari Xinlan, Xiaoyan pun merasa lega, lalu dia pun berusaha untuk mendorong pesawat luar angkasa itu menjauh dari lubang spasial. Akhirnya, pesawat luar angkasa itu pun menjauh dari hisapan lubang spasial. Dari kejauhan, Xiaoyan pun mengamati kapal ruang angkasa yang semakin jauh dari lubang spasial. Dia pun berusaha untuk menjauhi lubang spasial. Namun tiba-tiba, Xiaoyan pun tidak bisa bergerak, malah dia dihisap oleh lubang spasial. Xiaoyan yang dihisap oleh celah spasial membuat dokter peri kecil, Jian, dan Xinlan pun menjadi cemas. Dan pada akhirnya mereka pun harus terpisah. Akhirnya Xin pun beralih ke sebuah tempat di mana pesawat luar angkasa yang membawa dokter peri kecil, Jian, dan Xinlan telah sampai. Nampak jelas pesawat yang mereka naiki bertiga telah rusak akibat badai dalam ruang angkasa. Setelah sampai satu persatu mereka pun bangkit dan mengamati keadaan di sekelilingnya. Xiaoyan, kenapa dia tidak keluar? Ucap dokter peri kecil. Aku akan membawa dia keluar, ucap Jian. Aku akan pergi denganmu, ucap dokter peri kecil. Namun Xinlan berusaha untuk menghalanginya. Lubang cacing ruang rusak parah. Kalian lihat, ini adalah reruntuhan ruang. Kalau reruntuhan dihancurkan, ini berarti tidak ada tanda kehidupan. Kalau ini menyala, berarti ada orang yang keluar. Reruntuhan sudah menyala 2 kali sejak kita keluar, ucap Xinlan menjelaskan kepada keduanya. Jadi kemungkinan besar, orang yang keluar kali ini adalah kakak Xiaoyan, ucapnya. Lalu bagaimana dengan yang satunya? Ucap keduanya bertanya kepada Xinlan. Mungkin secara acak dikirim ke suatu tempat di dataran tengah, ucap Xinlan. Aku akan pergi menemuinya, ucap Jian. Xinlan pun mencegah keduanya. Dataran tengah wilayah sangat luas, kita tidak tahu pasti di mana dia, ucapnya. Aku harus segera menemukan dia bagaimanapun caranya, ucap dokter peri kecil. Lalu Xin pun beralih ke sebuah gurun tandus, di mana Xiaoyan dilempar oleh lubang cacing. Untung saja Xiaoyan dapat mempertahankan hidupnya setelah berhasil diselamatkan oleh klan Han. Beberapa orang pun berbincang-bincang atas penyelamatan Xiaoyan dari gurun itu. Anak itu sudah pasti menjadi makanan binatang buas, benar kan? Ucap beberapa orang penjaga. Jangan banyak bicara, ayo percepat, ucap Han Chong memerintahkan para pengawal itu untuk bergegas. Sementara itu di dalam sebuah kereta, nampak Xiaoyan yang terkapar. Dia tidak bisa bergerak karena lukanya yang cukup parah akibat ledakan dari ruang spasial. Xiaoyan pun harus tak sadarkan diri untuk beberapa hari. Sementara itu klan Han yang berhasil menyelamatkan nyawa Xiaoyan. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan mereka menuju kota Tianbei. Para pengawal itu dipimpin oleh seorang dadoshi, yaitu Han Chong. Dia bertugas untuk mengawal nona kedua, yaitu Han Sui. Akibat adanya badai gurun, kelompok dari Han Sui pun harus memutar arah menuju ke sebuah tempat yang agak jauh. Nona kedua, kita sudah sampai di sumber air, baik untuk berkemah di sini, ucap Han Chong. Di dalam kereta, sosok Han Sui pun membuka sebuah tirai dan mengamati tempat di sekelilingnya. Tempat ini terlalu dekat dengan sumber air, lebih baik membuat kemah jauh 1 mil. Jadi tidak menyebabkan masalah di malam hari, ucap Han Sui. Mendengar perintah dari Han Sui, akhirnya Han Chong pun memerintahkan para penjaga itu untuk bergerak menjauhi sumber air. Setelah sampai 1 mil jaraknya, Han Chong pun turun dari kuda, lalu dia pun berkata, dirikan kemah di sini malam ini. Semuanya bersiap, ucapnya. Sementara itu di dalam sebuah kereta, nampak Xiaoyan telah siuman, lalu dia pun mengamati keadaan di sekitarnya. Dia pun mengingat kejadian saat dia dihisap oleh kekuatan dari ruang spasial. Dengan menahan rasa pusingnya, Xiaoyan pun mulai bangkit dan berusaha untuk menyetabilkan kondisi tubuhnya. Aku harus memulihkan diri dari lukaku secepat mungkin untuk bersatu dengan mereka secepat mungkin.
gumam Sioyan. Sementara itu di luar kereta, para penjaga yang dipimpin oleh Han Chong telah mempersiapkan sebuah kemah. Han Chong pun melihat sosok Sioyan yang keluar dari dalam kereta. Dia memulihkan diri cukup cepat dari lukanya yang cukup parah, umam Han Chong. Di sisi yang lain, Sioyan pun mengenalkan dirinya kepada Han Chong, lalu dia pun bertanya, "Siapakah Anda?" "Aku adalah Han Chong." "Kau ini sangat diberkahi," ucap Han Chong. "Banyak terima kasih kepada kakak Han karena sudah menyelamatkanku," ucap Sioyan. "Aku hanya mengikuti perintah. Yang menyelamatkanmu adalah nona kedua kami," ucap Han Chong. Malam harinya mereka semua pun berkumpul di sebuah bara perapian. Han Chong pun memberikan sebuah minuman. "Minumlah beberapa tegukan," ucap Han Chong. "Terima kasih untuk semua bantuan kalian," ucap Sioyan sambil mengangkat minumannya. Sioyan pun meminum Jack Daniel yang diberikan oleh Han Chong kepadanya. Beberapa kali Sioyan pun mengangkat botol minuman ke arah para penjaga klan Han sehingga membuat dia pun disukai oleh para penjaga itu. Mereka pun mulai berbincang-bincang. "Laki-laki ini mempunyai rasaku. Sangat cocok untuk bergabung dengan tim penjaga keluarga Han," ucap mereka. Di sisi yang lain, Han Chong pun berucap, "Hei Junior, seperti kata pepatah, karakter itu merefleksikan karakter seseorang. Aku suka karaktermu sebagai orang ceria," ucap Han Chong. "Kakak Han, apa kau tahu di mana lokasi Menerapil?" ucap Sioyan bertanya kepada Han Chong. "Tentu saja aku tahu, Menerapil ada di pusat dataran tengah," ucap Han Chong. "Biasanya kalau kita mengambil lubang cacing ruang di wilayah utara, kita bisa melewatinya," ucapnya. "Junior, kau saat ini sedang terluka. Apa tunggu sampai kau pulih dari lukamu?" ucap Han Chong. Mendengar nasihat dari Han Chong, Sioyan pun hanya bisa mengangguk, lalu dia pun bergumam dalam hatinya, tidak disangka sejauh ini bisa diselamatkan oleh orang lain. Sioyan pun mengamati orang-orang di sekitarnya, dataran tengah terlihat cukup bagus. Tiba-tiba suara Han Sui pun terdengar. "Bawa beberapa orang untuk menyiapkan penjaga di sekitar kemah," ucapnya. Lalu sosok Han Sui pun menghampiri para penjaga, lalu dia pun berkata, "Yang berjaga di malam hari seharusnya tidak minum alkohol. Yang lainnya kurangi minuman," ucap Han Sui. "Ada kemungkinan terjadi pertarungan ketat besok hari saat melewati ngarai 10.000 ular. Itu adalah wilayah ular iblis Siamang," ucap Han Sui. Di tempat yang lain, Sioyan pun mengamati sosok Han Sui, lalu dia pun bergumam dalam hatinya, "Aku tidak menyangka ada Dong Huang semudah itu," ucap Sioyan. Tapi kenapa dia terlihat sangat familiar? Sioyan pun berusaha untuk menghentikan langkah dari Han Sui. "Nona kedua, tolong tunggu aku," ucap Sioyan. "Namaku adalah Sioyan, terima kasih Nona kedua sudah menyelamatkanku. Aku datang ke dataran tengah melalui sebuah lubang cacing. Aku terpisah dengan rekan-rekanku karena badai ruang saat perjalanan." "Tidak heran kau terluka cukup parah," ucap Han Sui sambil memperhatikan Sioyan. "Kau beruntung bisa melarikan diri dari badai ruang," ucapnya. "Baiklah kalau begitu," ucap Han Sui. "Ini adalah konvoi dari keluarga Han di dalam kota Tianbei," ucapnya. "Ini adalah obat-obatan penyembuh yang seharusnya mempunyai efek mujarab." Setelah memberikan sebotol obat penyembuhan kepada Sioyan, Han Sui pun meninggalkan Sioyan. "Nona muda keluarga Han memang sebaik yang dibicarakan oleh kakak Han Chong," gumam Sioyan. "Terlihat sangat lemah, tapi bisa mengatur armada dengan benar. Kebaikan setetes air ini seharusnya dibalas dengan sumber mata air. Ngarai 10.000 ular," gumam Sioyan. Keesokan harinya, konvoi dari penjaga keluarga Han pun telah sampai di ngarai 10.000 ular. Ngarai ini adalah sebuah tempat berbahaya di mana ada sosok iblis dari Siamang yang menjaganya. Konvoi pun mulai memasuki zona dari ngarai 10.000 ular. Mereka semua pun sangat berhati-hati dengan keadaan di sekitarnya. Sioyan pun bertanya kepada Han Chong, "Kakak Han Chong, di mana ngarai lembah 10.000 ular ini?" ucapnya. Ngarai 10.000 ular ini adalah wilayah dari ular iblis Siamang. Meski dia baru saja masuk ke arana Dong Huang, tapi dia bisa memanggil semua ular beracun di level 4. "Sangat sulit," ucap Han Chong. "Hanya bisa membayar biaya lewat untuk memastikan keamanan," ucap Han Chong. "Kenapa ular iblis sangat pintar?" ucap Sioyan. "Siamang ini pernah memakan pil pengiblisan untuk melarikan diri dari ular. Kekuatan spiritual dan kecerdasannya lebih cerdas dari binatang magical beast yang lainnya," ucap Han Chong. Ucapan Han Chong tentang Siamang ini membuat Sioyan pun menjadi tertarik. Siamang ini serakah dan penuh nafsu. "Aku berharap aku bisa menghabiskan lebih dari 1 koin untuk bisa melewatinya. Kalau tidak, aku akan melindungi nona kedua bahkan sampai meninggal," ucap Han Chong. Dengan kekuatan Siamang yang berlevel Dong Huang, sudah jelas bukan sesuatu yang bisa dilawan, gumam Sioyan. "Kakak Han Chong jangan khawatir, nona kedua sangat baik. Tidak akan ada yang terjadi," ucap Sioyan. "Aku berharap begitu," ucap Han Chong. Tanpa disadari oleh semua orang, ternyata pergerakan konvoi mereka telah diamati oleh bawahan dari Siamang. Sioyan pun telah menyadarinya, tidak bisa bersembunyi dari musuh pada waktu yang tiba. Di depan konvoi, Han Chong pun berusaha untuk mengamati keadaan di sekitarnya dan berhati-hati. Tiba-tiba puluhan ular pun keluar di balik tebing pegunungan ngarai 10.000 ular. Melihat kejadian itu, para penjaga itu pun mulai mencela. "Sial, masih tetap ketahuan," ucap mereka.
Di sela ketegangan para penjaga dari klan Han itu, mereka pun melihat sosok Siamang di atas tebing. Sementara itu di atas tebing, sosok Siamang pun mulai memperhatikan beberapa orang yang berada di bawah. Melihat sosok Siamang, Han Chong pun bergumam, "Ular iblis, Siamang," ucapnya. Ular iblis Siamang pun mulai memperhatikan ketakutan dari diri Han Chong dan para penjaga yang lainnya. "Kalian seharusnya tahu aturanku, kan?" ucap Siamang. "Tentu saja aku tahu, Komandan Siamang. Ini beberapa hadiah kecil dariku. Aku berharap Komandan akan menerimanya," ucap Han Chong. Han Chong pun memberikan sebuah kotak yang berisi upeti kepada Siamang. Siamang pun membuka kotak upeti itu dan melihat isinya. Siamang pun berkata kepada Han Chong, "Ini tidaklah buruk. Kalian sangat tulus kepadaku," ucap Siamang. Han Chong pun merasa lega, lalu dia pun menangkupkan kedua tangannya. "Lalu aku akan segera pergi," ucapnya. "Tentu saja kau bisa pergi," ucap Siamang. Han Chong pun memerintahkan para penjaga itu untuk terus bergerak, melewati ngarai 10.000 ular. Akhirnya iring-iringan konvoi itu pun berhasil melewati penjagaan dari Siamang. Namun tiba-tiba tirai kereta pun terbuka dan sosok Han Sue pun terlihat oleh Siamang. Bau melati," ucap Siamang. Lalu Siamang pun berusaha untuk menghentikan konvoi itu. Melihat sosok Han Sue, Siamang pun bergerak turun dari tebing dan berusaha untuk mencegat konvoi itu. Mengetahui dalam bahaya, Han Chong pun memerintahkan para penjaga untuk bersiap lindungi Nona, ucap Han Chong. "Kami adalah konvoi dari keluarga Han di dalam kota Tianbai. Kalau ada yang salah di sini, keluarga Han pasti akan menginvestigasi tempat ini," ucap Han Chong. Para patua di dalam kota Tianbai mempunyai beberapa kemampuan. Namun, dengan mengalahkan kalian semua, siapa yang akan tahu kalau aku yang melawan keluarga Han, ucap Siamang. Ucapan dari Siamang itu membuat nyali para penjaga itu menjadi ciut. Tiba-tiba, Siamang pun dikejutkan oleh sebuah serangan. Rupanya yang menyerang Siamang secara tiba-tiba itu adalah Han Sue. Han Sue pun bergerak dengan cepat untuk menyerang Siamang. "Masih bau bunga melati yang berduri yang aku suka," ucap Siamang. Sementara itu di sisi yang lain, Han Sue yang berusaha untuk menyerang Siamang menjadi kaget, manakala keluar kekuatan yang sangat kuat dari tubuh Siamang. "Hei gadis cantik, tolong ikut denganku. Dengan kekuatanmu kau tidak bisa melarikan diri dari telapak tanganku," ucap Siamang. Sementara itu Han Chong pun berusaha untuk menyerang Siamang, namun serangannya hanya sia-sia saja. Han Chong pun dapat dikalahkan oleh Siamang. Melihat Nona kedua dan Han Chong dikalahkan di depan mereka, para penjaga itu pun maju untuk melindungi keduanya. Namun para penjaga itu pun dikejutkan oleh serangan puluhan ular berbisa. Di dalam kereta, Xuan pun mengamati keadaan di sekitarnya dengan kekuatan spiritualnya. Xuan melihat kalau para penjaga itu tidak bisa bertahan dari serangan ular ngarai. Menyaksikan para penjaganya telah dikalahkan oleh bawahan dari Siamang, membuat Han Sue pun menjadi ciut. Dia pun berusaha untuk mempertahankan dirinya dengan melakukan serangan kepada Siamang. Tiba-tiba mereka semua pun dikejutkan oleh suara misterius. "Berhentilah," ucap suara misterius itu. Tiba-tiba, ular-ular itu pun hancur di hadapan semua orang. Melihat kejadian itu, Siamang pun menjadi murka. "Beraninya menghancurkan mangsa bagusku," ucapnya. Siamang pun memerintahkan beberapa bawahan ularnya untuk menyerang konvoi itu beserta Han Sue dan Han Chong. Namun lagi-lagi ular itu pun dihancurkan menjadi abu di hadapan semua orang. Siamang pun menjadi ketakutan. "Hei teman, ini adalah masalah pribadiku, Siamang, jadi tolong jangan ikut campur," ucapnya. "Jika kau tidak mundur dalam 10 tarikan napas, maka matilah kau," ucap sosok itu. Untuk sejenak Siamang pun terdiam. "Tidak ada wanita yang aku sukai bisa lari," ucapnya. Siamang pun berusaha untuk mendekati Han Sue. Dia pun berusaha untuk menangkapnya. Namun lagi-lagi kekuatan misterius pun menghantam tubuh dari Siamang, sehingga Siamang pun terdorong beberapa meter ke belakang. Siamang pun menyadari kalau kekuatan yang menyerangnya adalah kekuatan seorang jiwa. "Kau adalah alkemis," ucap Siamang. Melihat kejadian itu, Han Sue pun hanya bisa bergumam. Tidak pernah muncul. Ini membuat lawan terakhir dalam kekacauan. Orang yang sangat pemberani. Kekuatannya memang benar-benar mengerikan, ucap Han Sue. "Senior, ampuni kehidupanku, aku pergi sekarang," ucap Siamang. Lalu dia pun pergi meninggalkan tempat itu, diikuti oleh para bawahannya. Para penjaga itu memperhatikan Siamang yang cepat melarikan diri. "Laki-laki ini sangat hebat soal melarikan diri," ucap para penjaga itu. "Sepertinya banyak orang yang dibunuh olehnya." Tiba-tiba Han Sue pun berbalik dan berkata, "Junior Han Sue, berterima kasih atas bantuanmu. Aku ingin tahu apakah aku bisa melihatmu. Ini ide bagus untuk membalas kebaikan dari senior," ucap Han Sue. Sosok itu pun menjawab, "Aku hanya kebetulan lewat. Aku hanya membantu kalian. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ucap sosok itu. "Aku tidak tahu caranya menghormati senior. Kalau kau bertemu junior lain kali, kau akan diperlakukan dengan sopan," ucap Han Sue sambil menangkupkan kedua tangannya. Di sisi yang lain, Han Chong pun mulai angkat bicara. "Nona, atau ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan?" "Nona kedua, jangan terlalu mengkhawatirkannya," ucap Han Chong. "Ayo kita harus lanjutkan,"
ucap Han Sue. Ketika akan memasuki kereta, tiba-tiba Han Sue pun merasa curiga akan gerbong yang ada di belakangnya, lalu dia pun mencoba untuk menyelidikinya. Han Sue pun mencoba untuk membuka tirai kereta itu dan melihat sosok Xiaoyan yang terluka. "Nona Han, apa yang terjadi?" ucap Xiaoyan. "Orang ini sepertinya belum pulih dari lukanya. Apa dia memobilisasi kekuatan jiwanya untuk bertarung?" gumam Han Sue. "Tidak mungkin, ini memang tidak mungkin," gumamnya. "Ya, sudah diselesaikan," ucap Han Sue. Lalu Han Sue pun memerintahkan konvoi untuk bergerak.